Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini Sensei akan membahas terkait manga spin-off Lubu, yang mana pada pembahasan kali ini adalah pembahasan chapter ke-11, di mana kemarin Sensei langsung melewatinya. Dan Sensei ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya ya. Dan akan seperti apakah kisahnya Lubu di chapter 11 ini? So daripada penasaran, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka di mana setelah kekalahan Sun Jian, panel memperlihatkan Dongzu yang sedang menunggu kehadiran Lubu dan bertanya-tanya di mana Lubu sebenarnya. Dia berkata, "Kemana Lubu?" Lalu bawahan Dongzu berkata, "Setelah peperangan kemarin di gerbang Hulau, kami belum menemukan keberadaan Lubu." Mendengar hal tersebut, Dongzu berkata ini tidak cukup sambil memegang semua harta. Kemudian, penasehat berkata, "Apa yang kau butuhkan, tuanku? Harta, emas, perak, wanita tercantik, bahkan para staf berbakat adalah milikmu. Bahkan juga langit dan bumi semuanya adalah milik yang mulia Menteri Dongzu. Tidak ada kaisar yang sebanding dengan yang mulia Dongzu. Jadi Anda harus bangga karena otoritas Anda lebih tinggi dari otoritas sang kaisar. Dan saya yakin ini semua bahkan dunia adalah milik Anda." Tak lama setelah itu, Dongzu pun tanpa basa-basi langsung melontarkan senjatanya pada penasehat, sehingga membuat penasehatnya mati, yang membuat semua orang yang melihat itu ketakutan. Di sini Dongzu berkata, "Harta, wanita, bawahan, semuanya tidak berguna bagiku. Apa bedanya jika aku adalah raja dunia dan jika aku tidak memiliki yang terkuat?" Lalu Dongzu mengingat masa lalu ketika dia merekrut Lubu. Kemudian Dongzu berkata, "Dia pasti datang. Ketika aku diakui sebagai raja sejati, pasti dia akan datang." Setelah itu, panel pun berpindah pada kamar sang kaisar Liu Xie. Terlihat kaisar yang nampak khawatir. Kaisar berkata, "Kenapa Dongzu tidak menerima tahtanya?" Penasehat kaisar berkata, "Tuan, kau berbicara terlalu keras." Lalu kaisar berkata lagi, "Aku ingin menyingkirkan monster itu dan aku tidak ingin mati," sambil menangis ketakutan. Di mana Dongzu menolak semua tawaran pengunduran diri sang kaisar. Setelah itu, kaisar terfikir sesuatu untuk mengangkat Dongzu sebagai menteri besar, sehingga dia dapat memindahkan posisinya kepada Dongzu. Kemudian, penasehatnya pun yang mendengar rencana itu sangatlah marah. Dalam hatinya dia berkata, dia sang bajingan Dongzu. Dia adalah orang yang telah merebut tahta dengan kekuatan militer sepanjang sejarah, meminta sang kaisar untuk mengundurkan diri. Aku tidak menyangka monster itu bisa sampai titik ini. Kemudian, panel pun memperlihatkan rapat para menteri, di mana penasehat agung mengumumkan bahwa sesuai permintaan sang kaisar, Menteri Dongzu diangkat menjadi penasehat agung yang baru. Lalu terlihat Dongzu seperti tidak memperdulikan hal itu. Namun di sisi lain, penasehat kaisar sudah bersiap merencanakan sesuatu untuk langsung membunuh Dongzu dalam satu kali gerakan saja, dengan pedang yang sudah dilumuri dengan racun. Setelah itu, kaisar berkata, "Bagaimana Dongzu? Itu bukan kesepakatan yang buruk kan? Kami percaya bahwa kamu akan membawa perubahan pada negeri ini dengan memberi jabatan sebagai penasehat agung kerajaan." Mendengar hal itu, Dongzu langsung menguap, turun dari kursinya dan datang menghampiri sang kaisar. Sang kaisar yang melihatnya sangatlah ketakutan karena melihat sosok Dongzu seperti iblis. Lalu Dongzu di sini berkata, "Aku tidak percaya aku bisa sampai titik ini. Untuk hal itu, aku harus melakukannya," sambil memegang sebuah plakat penasehat agung. Dan pada saat itu, penasehat kaisar sudah marah dan akan mencoba menyerang Dongzu dan berkata, "Aku tidak punya pilihan lain selain melakukannya." Namun, di sini Dongzu sudah menyadari hal itu dan berkata, "Wang,
Kalau aku jadi dirimu, aku tidak akan melakukan hal itu. Seketika, Wang yang mendengar hal itu terkaget karena dia tidak bisa apa-apa di hadapan Dongzu dan meminta bantuan untuk siapapun menyingkirkan iblis ini dalam hatinya. Tak lama kemudian, Dongzu dikejutkan dengan sebuah petir yang menyambar dan langsung berlari keluar dengan terburu-buru mendobrak semua pintu. Dan begitu keluar, terlihat Dongzu sangat bahagia seakan-akan hal yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Dia berkata, "Astaga, tidakkah kau mengenali Dongzu ini sebagai Raja Cina? Saatnya aku bertanya padamu." Tak lama kemudian, petir itu turun menyambar dan seseorang berkata, "Apakah kau lelah karena menungguku? Kau adalah orang yang kuat." Dan dia adalah Lubu Hausen, petir menyambar sang naga yang mengamuk. Dan ini akan menjadi pertarungan antara sang naga versus sang iblis. Dan panel pun selesai. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan manga Spin-off Lubu chapter 11, di mana Sensei kemarin lupa langsung melewatnya begitu saja. Dan gimana nih menurut minasan terkait pembahasan kali ini? Silahkan isi di kolom komentar ya. So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye.